Shalom. Yang mau diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya, beri kemuliaan buat nama Tuhan lebih dulu, karena Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu item jenis pelayanan yang sudah dikenal secara umum oleh orang Kristen adalah pelayanan kelepasan. Seorang bapak telepon ke saya. Dia bilang, "Pak Roni, saya ganggu waktunya sebentar. Saya mau curhat, Pak." Kemudian bapak ini bilang, "Kenapa Pak Roni, di dalam hidup saya merasa saya ini selalu sial. Persoalan datang silih berganti, gak pernah habis. Sehingga saya sementara waktu, saya menduga jangan-jangan saya ini ada kutuk di dalam kehidupan. Sehingga saya kepingin saya mendapatkan pelayanan kelepasan." Bapak Ibu, itu dialog singkat saya dengan bapak tadi yang mengilhami saya untuk saya bagikan di GPPS. Bapak Ibu, mengapa ada kutuk? Kutuk itu nggak mungkin ada jika kita nggak berbuat salah. Dasar ayatnya Amsal 26 ayatnya yang kedua. Saya bacakan lebih dulu. "Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena." Jadi kita kena kutuk itu mesti ada jalarannya, ada persoalannya. Karena orang berbuat dosa, kemudian dosa ini tidak segera diselesaikan secara tuntas, atau dosa itu seringkali diulang-ulang terus. Sebab dosa ini memberikan nikmat loh. Mengapa orang suka berdosa? Karena di dalam dosa iblis menawarkan nikmat di dalam kedagingan manusia. Dan nikmat inilah yang sering-sering membuat orang yang sudah bertobat jatuh pada lubang yang sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu tahu hukum dan aturan Tuhan untuk kehidupan kita dan anak cucu cicit kita itu seperti apa. Kita jelas tahu tadi, ternyata kutuk itu bisa muncul akibat dosa. Akibat dosa ini tadi yang bisa menimpa kita itu disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, dosa orang tua. Ada. Kita lihat Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-6 dan sampai ke-10. Dan ini semua umat Kristiani harus tahu. Supaya apa? Kalau Anda tahu, Anda jadi papa mama, pasti akan menjadi papa mama yang takut dosa, karena itu akan menimpa anak cucu cicit keturunanmu. Ulangan 5 ayat 6 sampai 10.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, seringkali ada orang yang tanya ke saya, Pak Roni, Tuhan kok enggak fair? Kenapa? Loh, yang salah kan orang tua. Ngapain anak mesti nanggung? Saya ngomong, Tuhan fair, Tuhan adil. Sebab dengan jujur, Tuhan tulis di aturannya, Tuhan tulis di dalam Alkitab. Kalau kamu salah, yang menderita keturunanmu ketiga sampai keempat. Kalau pemimpin keliru, yang menderita rakyatnya. Daud salah, yang binasa Israel. Puluhan ribu mereka mati, dibinasakan oleh Tuhan karena penyakit sampar yang mematikan. Oleh karena itu tidak salah di dalam doa syafaat tadi kita minta Tuhan kasih Indonesia pemimpin yang benar. Kalau pemimpinnya salah, rakyatnya ajur, itu hukum. Tuhan punya tujuan baik. Supaya apa? Anda dan saya akan jadi orang tua yang benar-benar memegang perintah Tuhan, supaya anak cucu cicit keturunan kita mendapatkan beribu-ribu belas kasihan Tuhan. Saudara, jangankan kok dosa orang tua, ya, ternyata kutuk yang dihasilkan gara-gara dosa ini tadi itu menjalar kemana-mana. Roma pasal 5 ayatnya 12 sampai dengan 14. Judul bacaannya Adam dan Kristus. Roma 5 ayat 12 sampai 14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Loh, bayangin, satu orang tok. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, yaitu lewat Adam. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu penting, ya. Mengapa? Karena justru lewat hukum Taurat kita mengenal dosa. Lewat hukum Taurat kita berkata, Yesus Tuhanku, aku semakin mengasihi Engkau sebab Engkau mati di atas kayu salib, tebus aku dari kutuk hukum Taurat yang aku tidak mampu untuk melunasi. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia, huruf besar, Yesus Kristus Tuhan, yang akan datang.
Saudara, gara-gara dosa satu orang Adam itu menjalar. Nah, otomatis kita mesti patahkan kutuk dosa tadi, supaya kutuk ini tidak membelenggu kehidupan kita dan kita selalu menjadi orang yang siap, yang tidak beruntung. Karena apa? Karena dosa ini tadi tidak tuntas kita selesaikan. Yang berikutnya, kutuk itu bisa terjadi karena dosa diri sendiri. Begitu Anda berbuat dosa dan ini tidak segera Anda selesaikan, sifatnya dosa itu dia juga akan berkembang, berbuah, tambah hari, tambah banyak, tambah lebat, tetapi secara negatif. Sama seperti Anda jadi orang benar, melakukan kebenaran setiap hari, ini bertumbuh berbuah menjadi semakin lebat ke arah yang positif. Sama. Tapi kutuk itu yang ke arah yang buruk, yang jahat, yang negatif. Oleh karena itu, saya ngomong dengan Bapak yang tadi. Saya juga ngomong dengan Anda semuanya. Apakah pelayanan kelepasan itu perlu? Saya ngomong dengan Bapak tadi, antara perlu dan tidak. Dia nanya, mengapa Pak Romi bilang tidak? Saya bilang, Pak, saya tahu bagaimana seseorang bisa lepas dari kutuk, baik itu keturunan, baik itu karena dosa sendiri. Saya lebih senang karena saya mempelajari kitab suci. Dan hari ini Bapak Ibu, Anda sedang mendengarkan khotbah dari muridnya Pak Markus. Saya ini muridnya beliau ini. Yang uji saya beliau ini dulu. Saudara, saya bilang, jika Anda bisa tinggalkan dosa, kutuk itu otomatis lepas. Sebab apa? Kutuk itu dihasilkan gara-garanya itu akibat perbuatan dosa. Saya lebih senang memberikan support, dukungan, agar supaya orang yang merasa dibelenggu oleh kutuk dosa atau kutuk keturunan itu bisa lepas dengan kekuatan sendiri, jika bisa. Sebab Alkitab menjamin, Bapak Ibu nanti di rumah Anda punya cetekan lampu ini, cetekan lampu ini. Mungkin Anda datang, kalau kebetulan rumahnya cuma Anda berdua, mungkin dipadamkan. Anda masuk dicetek neon, terangnya muncul, gelapnya kemana? Firman Tuhan bilang, bagaimana mungkin gelap dan terang bisa jadi satu? Kalau engkau menjadi pengikut Kristus Yesus, Tuhan bilang apa? Engkau punya terang hidup. Engkau tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan. Balik dong ke Dia, selesai urusan. Anda tidak perlu datang kepada pendeta yang suka praktek, seakan-akan menjadi pendeta yang sakti. Ibu punya persoalan apa, saya doakan. Bapak punya persoalan apa, saya doakan. Kemudian masih saya tambahi bumbu-bumbu. Tidak perlu. Anda kembali kepada Yesus Tuhan kita. Anda ikuti jalan benarnya, selesai. Dan saya tahu kalian yang ada di sini, ini hari ini kita punya acara ini kan doa malam. Yang hadir dengan semangat yang antusias pasti adalah
seorang pendoa. Saudara tahu syaratnya pendoa itu seperti apa? Alkitab jelas tulis, doa orang benar apa? Besar kuasanya. Nafsirkan sederhana. Kalau dia tidak benar, ada kuasanya tidak? Tidak ada. Sehingga pendoa itu harus dipilih, ditugaskan orang-orang yang punya kehidupan benar, bukan iman kaleng-kaleng. Ini orang benar, ini punya iman sungguh-sungguh, bukan kaleng-kaleng. Kamu jadi pendoa. Jangan pendoa cari orang yang oh ini karena nganggur ya, ini tidak punya kegiatan. Jangan, percuma. Sebab doa, definisinya doa itu adalah omong-omong dengan Tuhan. Kalau dia bukan orang benar, Tuhan tidak suka dijumpai loh. Tuhan juga ngomong, gak kengangguran aku. Tetapi kalau Anda adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, Anda adalah anak yang ditunggu kedatanganmu. Itu pasti. Oleh karena itu jangan nugasi orang gereja, jangan salah. Kadang ada banyak pendoa di belakang mimbar. Loh, cari orang yang hebat. Jangan karena nganggur, gak ada tempat wadah pelayanannya ditaruh belakang mimbar. Jangan. Pendoa itu orang istimewa yang setiap kali komunikasi dengan Tuhan yang maha kuasa. Jangan dikasih yang kaleng-kaleng. Nah saudara, jika orang ini tidak mampu lepas dari kutuk tersebut, ya kita mesti bantu untuk melepaskan dia dari kutuk ini tadi sesaat. Saudara, pelayanan kelepasan ini kan hampir sama dengan orang ngaku dosa. Ibu, Bapak, apa yang Anda sudah lakukan sebelum hari ini di belakangmu yang kamu ingat? Perbuatan apa saja yang menurut kamu itu sudah menyakiti hati Tuhan? Sesungguhnya semua manusia itu punya hati nurani loh, ngerti loh. Kalau aku melakukan ini, Tuhan tidak suka, tahu loh. Sudah kamu ngaku apa saja, termasuk perselingkuhan secara rohani, kamu dengan kuasa-kuasa lain. Yuk kamu akui semua. Perbuatan dosa apapun terhadap sesamamu yang menyakiti hati Tuhan, cerita kabeh. Setelah dia menceritakan, kita akan persilakan, sudah Anda yang berdoa dulu. Anda berjanji apa kepada Tuhan? Meninggalkan semuanya ini. Baru pendeta atau seseorang yang Anda pandang benar, supaya ada kuasanya, itu berdoa untuk meneguhkan apa yang Anda ucapkan. Tuhan, kau sudah dengar pengakuannya dia. Dia ingin lepas dari segala perbuatan ini. Kita pun juga kasih tahu, kuasa-kuasa gelap yang dulu engkau menjadi sesembahan Bapa ini, hari ini kamu sudah gak ada kaitan lagi. Sebab Bapa ini telah memilih meninggalkan kamu dan mengikut kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sertai dia sekarang. Biar dia menjadi anakmu, dan Roh Kudusmu senantiasa memimpin dia di dalam seluruh kebenaran.
Bapak Ibu, apakah itu bisa abadi? Tidak. Kita hanya menolong sesaat karena dia tidak mampu lepas. Sebab apa? Kalau dia belok lagi, masalah lagi. Kalau dia belok lagi, lakukan dosa, muncul masalah lagi. Setiap mama cinta dan mengasihi anaknya, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil, lucu-lucu itu. Anaknya pulang dari main di lumpur, bau. Mamanya punya peralatan mandi, handuk yang putih, empuk, tebal, tidak mungkin langsung dibuat ngelap anaknya. Iklan sabun Lifebuoy, saudara. Anak itu pulang, mamanya teriak-teriak. Sebab apa? Anaknya bau, banyak bakteri. Habis main di comberan ini. Yang dilakukan oleh mamanya, bawa anaknya mandi, dikasih sabun supaya tidak ada bakteri lagi. Setelah anaknya bersih, ambilkan handuk yang empuk tadi, yang putih tadi, dibuat ngelap. Kemudian mamanya ada di tengah, dicium satu-satu, dan mamanya bilang, jangan kembali lagi ke sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Tuhan kita mati di atas kayu salib, bersihkan dosa saudara dan saya. Dia juga berkata kepada Anda dan saya, jangan kembali lagi ke sana. Kamu tetap harus jalan bersamaku di dalam kekudusan. Nah saudara, kenapa tidak bisa abadi? Sebab manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan apa yang kau mau lakukan. Dan Tuhan yang bijaksana telah menjadikan Anda manusia seutuhnya boleh milih. Anda bukan robot, tetapi Anda adalah manusia yang diberi akal budi untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang benar. Saudara boleh milih. Oleh karena itu, hati-hati. Yang sudah dilayani dengan kelepasan, Anda wajib mendengar nasihat daripada Yesus Tuhan kita sendiri, yang dia berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-11, itu ditangkap dan sesuai hukum Taurat Musa dia harus dibunuh dengan dirajam batu sampai mati. Tetapi karena kemurahan Yesus Kristus Tuhan kita, perempuan ini diselamatkan lewat pertanyaan Tuhan Yesus kepada laki-laki yang merasa mereka suci. Silahkan lempar batu yang pertama jika engkau merasa tidak berdosa. Semua laki-laki ini mundur, meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu. Maka terjadilah dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan tadi. Hai ibu, di mana orang-orang yang hendak menghukum engkau? Perempuan ini dengan gemetar dia berkata, Tuhan, yang mau menghukum aku tidak ada. Dan
dia kemudian menjawab, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, sedikit sekali pendeta, maaf bicara, yang setelah melayani pelayanan kelepasan kemudian menasihatkan kata-kata seperti Tuhan Yesus, "Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Sebab apa? Kalau engkau berbuat dosa lagi, engkau kembali masuk ke comberan tadi. Engkau mengulang dengan kesalahan yang sama. Engkau jatuh di lubang yang sama. Sama seperti anjing kembali ke muntahnya. Sama seperti babi yang setelah dibersihkan mandi kembali ke kubangan lagi. Goblok kamu. Saudara, ini Yesus Tuhan sendiri. Dia memberikan nasihat itu, jangan berbuat dosa lagi. Sebab dia ingat, dia menciptakan kita disertai dengan free will, kehendak bebas dari manusia. Seperti yang ditunjukkan oleh Adam. Ketika Tuhan bilang, "Adam, buah yang ada di tengah-tengah taman jangan dimakan. Kalau kamu makan, kamu mati." Tetapi hati-hati, iblis setan yang sangat licik seringkali mengutip ayat Alkitab, tetapi diputar balikkan. Itu telah membuat Adam dan Hawa tertipu oleh si ular tua, dan Adam memilih bersama Hawa memakan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi Anda dan saya itu wajib, Bapak Ibu, itu ngerti isi Alkitab. Sebab yang palsu hari ini bermunculan. Jangan-jangan pendeta yang saudara kagumi itu antikristus. Hati-hati. Kenapa? Karena arti kata menyamar. Yesus Tuhan bilang, di akhir zaman ada banyak nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Matius 7:15. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Mengapa mereka menyamar? Karena penyamarannya tidak ingin diketahui oleh kita. Dia akan mendandani dirinya lebih baik dari yang asli. Mengapa dia harus menyamar? Sebab dia ada di sebelah kita. Dia juga pakai nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini mereka masih akui Yesus adalah anak Allah. Tetapi di titik-titik ajaran tertentu, ante-ante antikristus itu membelokkan ajaran yang tidak sama dengan isi hati kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita wajib ngerti tentang isi Alkitab. Bapak Ibu, kemudian Tuhan Yesus pun ngajari kepada Anda dan saya. Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45. Judul bacaannya adalah kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya.
Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, orang kerasuk setan itu hitungan menit kita bisa usir, asalkan Anda pelaku firman. Artinya apa? Ketika Anda memahami ayat-ayat Alkitab dan kemudian Anda dengan sepenuh hati berusaha melakukan firman itu di dalam hidupmu sehari-hari, otomatis Anda menjadi biji mata Tuhan. Disitulah iblis setan tahu kamu siapa. Dan iblis setan yang merasuk orang ini tidak dibutuhkan waktu lama, dia pasti lari. Sebab apa? Iblis setan ini pinter. Waktunya dia dihukum oleh Tuhan itu sudah ada kontraknya. Jadi kalau dia ketemu dengan anak Tuhan, yaitu Anda dan saya yang rajin melakukan firman Tuhan di dalam setiap tarikan nafas hidup kita, dia milih menghindar daripada dia dihukum oleh Tuhan, itu maju. Dia lebih baik pindah ke tempat yang lain. Tetapi tadi nasihat Tuhan Yesus bilang apa? Begitu ini keluar, dia cari tempat kan, sama seperti kita cari properti. Oh, sana ndak cocok, ya kan? Sana ndak cocok. Dia mikir balik ke tempat lama. Kelihatan tempat yang lama bersih, rapi, teratur. Maksudnya apa? Itu tempat hati ndak ada imannya, sehingga iblis ngomong ini cocok kan. Tetapi kalau ada imannya, ada Roh Kudus yang tinggal di dalamnya, itu tidak cocok dia. Oleh karena itu saya selalu nasihatkan kepada orang yang selesai saya layani karena kerasuk setan, saya ngomong, Cik, nih kamu harus beriman kepada Kristus. Kenapa Om? Kamu kalau sudah pernah kemasukan, berarti iblisnya bilang apa? Tubuhmu itu cocok. Lah ini berbahaya. Kamu bisa dimasuki lagi. Kalau kamu tidak bentengi dengan iman, kamu kemasukan lagi. Bukan berarti setelah kamu didoakan lepas, kamu bebas selamanya. Tidak. Sebab apa? Yesus Tuhan, itu yang Tuhan. Tuhan sendiri ngomong, kalau ini bersih, rapi, dan teratur, maka iblisnya ngajak 7 roh lain, teman-temannya, masuk ke orang ini, dan orang ini menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, iblis setan kenal saudara dan saya. Nanti saudara baca di rumah Kisah Rasul 19, judulnya tentang anak-anak Sekewa. Anaknya Sekewa juga ngomong, aku mengusir engkau dalam nama Tuhan Yesus. Iblisnya ngakak, siapa kamu? Sebab apa? Anak-anak ini hidupnya seperti tukang jampi-jampi, cuma pakai nama Yesus Tuhan, dan oleh Yesus Tuhan tidak disertai. Iblisnya ngomong, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Jadi kalau saudara pelaku, Anda adalah orang yang dikenal oleh iblis setan. Dan iblis setan tadi
saya katakan ada kontraknya kapan dia dihukum. Oleh karena itu kalau ketemu dengan Anda yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus, dia mending kabur. Ayatnya ada, kita lihat Matius 8, 28 sampai dengan 31. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Perhatikan kalimat berikutnya, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Duh, kontraknya belum habis. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Nah saudara, pengetahuan buat kita, setan bisa masuk ke binatang, tinggal di binatang. Setan bisa masuk ke benda-benda. Oleh karena itu Anda jangan mengkoleksi benda-benda yang menjadi simbol iblis setan. Itu mereka cocok gitu loh. Nggak usah koleksi sing serem-serem, nggak usah. Cari yang terang, kita anak terang loh. Kalau yang gelap-gelap mereka cocok. Misalkan gambar tengkorak apa, tidak usah. Itu mereka cocok. Sebab apa? Iblis setan belum akan dihukum sebelum waktunya. Dia cuma pindah, bisa pindah di pohon-pohon, bisa di benda, bisa di binatang, bisa di orang. Oleh karena itu Anda juga jangan lakukan kebodohan. Misal gedung ini mau dibuat KKR, ya toh? Saudara cukup berdoa minta roh Tuhan memenuhi ruangan ini dan ruangan hati kita cukup. Tidak usah bentuk tim, ya toh? Muter keliling, iblis kita ditengking, dalam nama Tuhan Yesus pergi, pindah kembang jepun, gitu. Kembang jepun dalam nama Tuhan Yesus pindah lagi ke pabean, percuma, gitu loh, saudara, ngerti? Sing pinter gitu jadi orang Kristen. Nah saudara, kemudian yang berikutnya Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. Tuhan Yesus ketemu lagi dengan orang lumpuh yang sudah disembuhkan. Dia berkata begini, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah saudara, berarti persoalan utamanya di mana? Di dosa. Jadi jika saudara hari ini yang mendengar dan diberkati oleh firman yang saya sampaikan, Anda pulang ngambil keputusan, Tuhan, aku mau ngikut jalanmu, aku mau ngikut hidupmu. Saya yakin saudara, walaupun orang benar tidak bebas dari persoalan, tetapi saat engkau punya persoalan, Yesus Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Orang benar tidak ada yang kebal dengan masalah, tetapi yang pasti Yesus Tuhan menjanjikan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kalau engkau orang benar, engkau jadi biji mata Tuhan, engkau jadi anak kesayangan Tuhan. Sama seperti kita punya anak kecil. Begitu kita kehilangan dia, di mana ini? Dia teriak, suaranya itu tadi cukup membuat kita lari ke arah suara. Demikian Tuhan akan lakukan Anda dan saya sebagai biji mata Dia. Oleh karena itu,
kuncinya kita hidup adalah kita hidup benar mengikut Kristus. Sehingga Anda tidak akan menjadi Kristen yang cengeng, yang setiap kali ada masalah mulai gelisah cari pendeta yang mendoakan. Loh, Anda anak Tuhan, Anda bisa. Kalau Anda adalah anak yang mengasihi Dia, sebaliknya Yesus Tuhan mengasihi saudara. Ngapain mesti cari orang lain? Dan ketika Anda punya kedekatan hubungan khusus dengan Yesus yang Tuhan dan Bapa kita, kita akan dengan iman, dengan gagah kita bilang, hari ini ada masalah di depanku, aku tidak pernah takut. Sebab kemarin Yesus Tuhan dan Bapakku menolong aku. Hari ini dan hari-hari yang akan datang, Dia tetap akan menyertai dan akan menolong aku. Bapak Ibu, kita akan pulang bersama-sama membawa berkat firman Tuhan ini. Nasihat saya di atas mimbar Tuhan yang kudus ini, kembali bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Ketika engkau mengikut kepada Kristus, Dia berkata, engkau hidup di dalam terangku dan sudah tidak hidup di dalam kegelapan. Dan di dalam hidupmu engkau akan memiliki terang hidup. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Yesus Tuhan sudah memberkati saya bersama keluarga saya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Sampai ketemu. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.